Di sini kita nyatakan kita akan lawan. Cocok. Kita akan lawan. Gue ini beberapa kali nih, gue ngeliat nih, Matput deh, sosial media, segala macem. Terus lucunya lagi, gue nih sekarang juga bingung gitu dengan dunia dan kehidupan sekarang gitu loh. Misalnya apa ya? Kayak misalnya ya, orang cara berbisnis sekarang. Terus udah gitu cara kita gimana, ya dasar-dasar ya. Mungkin ya karena gue concernnya gue seorang apa ya, seorang bapak gitu ya. Gue juga seorang orang kerja segala macam. Tuh gue bingung gitu loh. Dengan sekarang dunia digital kayak gini-gini. Tapi yang gue lihat juga gini, Mat. Orang silaturahmi tuh ya, jadi kayak susah gitu loh. Jadi semua itu kayak sendiri-sendiri. Jadi gue ngeliat kayak ada sebuah, di satu sisi ada sebuah kemakmuran yang luar biasa, tapi di satu sisi juga ada satu kemelaratan yang sangat luar biasa, jurang. Nah gue kadang bingung tuh, Mat, tuh. Gimana tuh kadang, apa lo kali bangsa lo paham, lo kan ustadz nih istilahnya, apa lo kadang paham, adek nih Rasulullah, apa Nabi ngomong gimana. Atau mau dari Luhut? Ada di dulu. Oh, ya deh. Tadi yang lo bilang kalau sekarang dunia ini benar-benar bahkan bisnis caranya berubah. Itu menarik. Kemarin ada iya dong. Ada Sohib. Dia jualan bakso, Bang Hud. Dia produksi bakso. Subhanallah. Ada salah satu apa sih namanya? Artis Instagram itu apa sih namanya? Oh, influencer. Ya, nah dia kebetulan beli, nggak sengaja beli by online. Nah, tuh udah datang tuh. Nah, cakep. Ya salam. Lanjut. Itu punya Obi tuh yang itu. Ya. Makasih Jadi, ya, Habibie. Thank you, terima kasih. Lanjut, Mat. Jadi dia nih jualan online semaunya dia. Dia bikin bakso, dia mau jualan dia nyalain tuh online-nya. GoFood atau GrabFood gitu. Terus ntar ada yang pesan 1, 2, 3. Ntar kalau dia lagi mau jalan matiin lagi begitu, santai. Tiba-tiba ada yang mesen tadi tuh, influencer. Nah. Ini orang kalau dibayar untuk apa sih namanya, iklan tuh apa? Oh, advertising. Iya, untuk di endorse ya. Oh, di endorse. Nah, kalau di endorse itu untuk mengiklankan satu produk itu bayar mahal. Kalau nggak salah sampai ratusan juta gitu. Si influencer ini ya, produk. Nah, dia tiba-tiba beli bakso sama teman gue nih online. Terus pas dia makan enak. Akhirnya temannya lagi bikinin story, dia ngomong, coba ngomong gitu doang. Ini bakso gue banget, ngomong gitu doang. 2 detik. Besoknya meledak. Besoknya dinyalain. Karena kan baksonya itu ada mereknya kan. Orang yang lihat di story-nya kelihatan. Wah, apa tuh yang dimakan sama si ini? Oh, merek ini. Besok dipesan habis-habisan. Meledak. Kata saya gue itu HP gue kayak orang zikir nggak berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, apa nih? Ini Rejal nggak siap tajir, matiin. Gila nih, pesanan banyak banget. Oh. Sendirian di bed ngurusin. Emang baksonya keren. Dia pakai daging full daging. Daging sapi sama tepungnya ya ada, kan harus ada campuran. Jadi emang rasanya keren banget. Cuman 2 detik. Di sisi lain orang panas-panas bawa gerobak jualan bakso. Sehari berapa dapatnya? Yang atu karena punya nama, karena punya pengikut followers yang banyak jutaan, timbang 2 detik doang. Ini bakso gue banget. Langsung bikin rezeki orang ngalir nggak berhenti. Artinya memang kita harus melek perkembangan zaman. Kata Sayyidina Ali kan, anakmu itu akan hidup di zamannya dia, bukan di zamanmu. Iya. Gitu kan? Artinya dia harus dibekali dengan pengetahuan tantangan-tantangan zamannya dia.
Jangan kita paksa dia untuk ikutin cara kita karena beda. Tantangannya beda, gaya hidupnya beda. Sekarang kan begitu. Beda banget. Iya, Sehingga zaman dulu kan kita main takadal, kalau sekarang ya ajarin main padel. Nah, takadal. Oh, lo terangin deh takadal. Ini takutnya anak-anak bingung nih takadal apa deh. yang nonton roaming. Yang nonton heng. Suruh googling aja. Takadal, suruh googling. Takadal. Nggak, Udah nggak bisa diajarin tuh takadal. Anak-anak kita sekarang ajarin padel. Nah, maksudnya begini nih, takutnya Jaga, kagak. Nah, ini kocak takutnya kagak paham nih. Ini kita generasi milenial. Kalau ini nih baby boomer mendekati baby panda nih. Enggak, Coba. tapi bener. Lo terangin takadal. Bang Hud, Kenapa, Be? Coba. gue juga nggak tahu takadal. Gue taunya dulu takumpet, Zaman takumpet. dulu soalnya. Taunya takumpet, Tak benteng ada. benteng takadal. ada. Iya. Cuman takadal nih, Takadal tuh Gue main sendiri kayak- belum pernah dengar, Bos. kayak baseball, tapi baseball kampung deh. oh kasti. Kayak baseball kampung pakai kayu. Bisa dilihat di Google deh, cari. Di Google. Jelasin Takadal. takadal namanya. Oh rahat amat. Ah, seru takadal. Nah, Jadi itu gitu sih, saya artinya contohkan bahwa setiap- itu zaman gue gitu. Nah, zaman-zaman Sekarang sekarang nggak kan udah nggak bisa. padel orang. Mereka mainnya kan padel, main bola, main mini soccer. Al-Fagir, Gitu. Jadi sepakat gue sama iya, ucapan Imam Ali itu. betul. Al-Fagir seminggu 4 kali. Karena ikut ini kan dalam rangka Mengecilkan perut. mengecilkan perut, olahraga biar sehat. Al-Fagir tapi mainnya pedal, Bos. Tapi kalau Al-Fagir tapi mainnya pedal. Al-Fagir. Al-Fagir kalau mainnya kebanyakan orang ngecilin perut, gue yang rugi. Ya, oh gitu. Iya. Enggak dong. Nggak ada yang makan. Kalau makanan Bang Hud itu nggak ada yang mau orang ngecilin perut. Nah, Kalau udah makan makanan antum, Amin, insya Allah. enggak serius, Yus, ini beneran. bener-bener dahsyat, itu harus diakui. Amin, insya Allah. Keren. Bang Hud sekarang lagi buka di mana aja nih, banyak kali. Karena ada di beberapa tempat total sih ada apa namanya megang dapur ya, bukan restoran aneh ya. Jadi anak megang dapur tuh sekitar sekarang total 10 deh. 10. 10 Kemarin Anda Kalongan Kalongan ya. Kalongan udah 12 tahun itu. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Dulu ada di situ juga tuh di pom bensin sini, apa ayam? Ada ya ayam Maudi dulu. Tapi Oh, di ini apa lampu merah Ragunan. Simatupang, ya. Simatupang. Dulu ada. banyak lah. Oh, dulu ini banyak. enggak WBH. Oh, itu paling gila. Itu legend. Itu legend WBH. Legend. Itu pertama anak fokus di kuliner itu di situ. Anak Itu fokus keren pertama. banget. Dari situ anak udah nggak berubah lagi tuh. Dulu kan masih semua anak kerjain kan. Main mobil lah, McLaren lah. Tapi 2009 tuh anak mulai fokus di kuliner. Di kuliner ya. Ya 2009 mulai fokus udah nggak pindah-pindah tuh. Sampai Jadi Bos alhamdulillah konsisten tidak mengkhianati hasil ya. sekarang. Ya. Kuncinya itu ya. Berani lah. Kalau aneh bilang harus berani. Kita tuh berani. Dalam arti berani tuh jangan takut buat berkreasi. Ah. Ya. Nah, Sebab kesalahan itu adalah salah satu keberhasilan. Iya, langkah Satu. menuju berhasil. nah ini Mat, yang gue tadi maksudnya kenapa gue asik nih sama nih tongkrongan, maksud gue begini. Nah itu salah satu juga, ini ada masalah juga kayak di anak-anak sekarang ini juga. Ya kenapa ya gue arahnya ke situ ya? Karena gini, gue melihat mereka itu salah satunya tidak memiliki konsistensi. Kalau kita kan dulu kan mungkin diajar gitu ya Mat ya. Iya, iya. Dipaksa, di apa namanya? Digecer deh Ditempa, istilahnya tuh. ditempa, ya. Oh, nggak bisa lo, nggak bisa ini. Nah, ini sekarang anak-anak sekarang ini digituin meleot. Iya. Dan kita bertarungnya katanya sekarang sama algoritma, sama apa yang bikin mereka ini. Nah, mungkin Mat, lo bisa kasih pandangan nih. Ada nggak tuh dulu Rasulullah udah memberitahunya seperti gimana nih zaman akan ada apa gimana pandangan lo gitu. Nah, istilah kita dalam ngadepin ini gitu loh istilahnya. Sebenarnya pasti ada. Nabi pernah berapa kali kasih gambaran tentang ada zaman nanti, misalnya Nabi bilang ada mautul faja'ah, mati tiba-tiba. Mati tiba-tiba. Ya semalam hidup, pagi udah nggak ada. Pagi hidup, malam. Kayak COVID kemarin. Oh, ini mati dalam arti real ya? Meninggal. Meninggal. Oke. Jadi banyak sekali Nabi kasih gambaran. Nanti ada zaman seperti ini ya. Tantangannya seperti ini.
Nah, tapi selalu saja beliau pasti akan memberikan solusi, gitu ya. Sebenarnya secara umum, apapun masalahnya, Nabi kan di akhir hayatnya itu saat haji wada, pada saat beliau lagi khutbah Arafah, bisa dibayangin tuh ya, khutbah Arafah Nabi, ada poin-poin penting pasti yang akan disampaikan. Nabi bilang di antaranya, roman-romannya nih, bentar lagi saya bakal dipanggil nih sama Allah. Roman-romannya begitu. Dan saya akan menyambut panggilan tersebut. Tapi kalian nggak usah khawatir. Walaupun saya sudah tidak lagi tengah-tengah kalian, tapi saya udah siapin 2 pusaka untuk kalian kembali kepadanya dalam setiap permasalahan kalian. Al-Quran, ada 2 riwayat, Al-Quran dan keluargaku, Al-Quran dan sunnahku. Kita ambilnya semuanya, Al-Quran, keluarga, dan sunnah gitu ya. Al-Quran ya. Al-Quran itu solusi bagi setiap masalah orang, semuanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dalam Al-Quran itu kami turunkan ada obat. Obat. Jadi obat ini kan pastinya solusi bagi setiap penyakit. Nah, tapi kadang ada orang yang nggak bisa mendapatkan obat tersebut karena dia salah memahami Al-Quran atau tidak bisa memahami Al-Quran. Maka harus kembali ke orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk memaknai Al-Quran tersebut. Dan ya pasti marja atau tempat kembali kita yang paling utama dalam masalah pemahaman Al-Quran adalah Rasulullah. Baik melalui keluarganya, para sahabatnya, sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya, di situ banyak semuanya. Termasuk tentu dalam mendidik anak. Gitu. Kalau kita ngeliat anak kita perlu untuk diberikan arahan, bimbingan, maka kita jangan sampai lalai, karena itu adalah amanah. Kalau lo lihat doa-doa Nabi, semua Nabi di Al-Quran, doanya pasti minta apa? Minta dzurriyyah salihah, keturunan yang baik, dan minta matinya husnul khatimah. Jadi mereka tidak lupa untuk mendoakan anak-anaknya, para Nabi nih. Dan itu pasti fitrah setiap manusia pengen anaknya baik, benar gak? Iya, betul. Dan upayanya tentu dengan dididik, didoakan. Nah, kita harus memperkaya diri kita gimana sih dulu Nabi mendidik anaknya. Karena anaknya Nabi itu menjadi wanita terbaik sepanjang zaman bukan karena statusnya sebagai anak Nabi, tapi karena Nabi berhasil mendidiknya dengan baik. Berhasil. Bukan terus Peran karena orang dia tua anak itu ya. Nabi, karena dia anak Nabi terus tiba-tiba otomatis udah jadi wanita terbaik. Enggak. Karena anaknya Nabi Nuh celaka juga. Padahal Nabi Nuh, Nabi ulul azmi lagi. Artinya ya tidak menjamin status sebagai anak Nabi kemudian otomatis pasti jadi baik, tidak menjamin. Nah, Nabi Muhammad berhasil memanage waktunya. Kapan dia di luar berdakwah untuk orang lain, tapi dia juga punya waktu untuk anaknya. Tapi dia juga punya waktu untuk cucu-cucunya. Ya gimana cara dia harus waktu dia lagi khutbah, anaknya, cucunya masuk. Maka cara menyelesaikan masalah ini dengan cara anak-anak, gak bisa dengan cara dewasa. Ayo keluar, gak boleh di sini. Gak bisa begitu. Ini anak kecil. Maka caranya Nabi kemudian turun dan menggendongnya, terus mengelus-elusnya, memberikan hak anak tersebut sebagai anak untuk menjalani masa umurnya tersebut dengan sesuai dengan fitrah anak kecil. Jadi kalau anak kecil mau main, Nabi padahal urusannya kan banyak banget ya. Bayangin dong, bayangin kita aja kadang punya urusan ini itu udah capek. Nabi urusannya nih sedunia, langit, bumi, makhluk Tuhan semua tuh. Langit, bumi, nggak cuma dia, semua. Semua diurus sama beliau. Nah, tapi segitunya ketika pulang ke rumahnya beliau bukan lagi dalam tanda kutip, bukan lagi menjalankan tugas sebagai nabi, tapi sebagai kakek terhadap cucunya, ayah terhadap anaknya. Bahkan beliau main tuh, ayo sini, cucunya naik sini. Sampai para sahabat lihat, gile, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain,
tunggangannya Nabi Muhammad. Tunggangannya. Bayangin. Wah, Ni'mal markubukum kalau nggak salah gitu. Kemudian Nabi bilang wa ni'mar rakibani huma, dan sebaik-baik penunggang adalah mereka berdua. wah, Masya Allah. Jadi dengan segala banyak urusannya Nabi, sampai Allah beberapa kali bilang, Muhammad udah jangan terlalu difikirin banget. Muhammad udah nggak apa-apa, orang itu nggak mau ikut nggak apa-apa, yang penting kamu udah menyampaikan. Sampai segitunya, karena Nabi dalam sejarah hampir tanpa istirahat. Coba aja lu cek. Oh, Kapan iya. Nabi tidur coba? Coba cek. Oh, Emang malam tidur? Beda sama gua mau deh, kerjaan nih ngeluh baru capek dikit datang ke rumah kadang udah berasanya mau kayak raja gitu ya gitu. Capek gitu kerja. Apalagi pasang AC. Oh ya, gua berasanya udah habis kayak wah banting tulang keras gitu. Tapi subhanallah ya, Rasulullah langit, bumi, Semua diurus. dan dia bisa pulang ke rumah itu dalam kondisi semua rumah tuh nyaman. Iya, dan beliau saat itu adalah ayah bagi anak-anaknya. Gimana anakku, apa yang mau disampaikan? Sama istrinya Siti Khadijah. Khadijah di dapur, apa yang kurang? Garam masih ada nggak? Hah? Istilahnya kalau sekarang kayu bakar nih, kalau sekarang gas. Ada nggak? Kalau nggak ada, Nabi ke pasar. Peran sebagai suami dimainkan saat itu. Ini dahsyat, Mat. Aneh nih, bapak-bapak nih kadang yang dikasih apa bogem zaman sekarang, berita-berita. Astagfirullahaladzim. Gila nggak lu? Berita-berita sekarang. Maksudnya? Maksudnya kalau lihat berita sekarang KDRT di sama mana-mana. laki sama bininya kasar banget Seorang pada. istri meminta apa? Malah yang dikasih tangan. Nah ini maksudnya, wah, ini mantep nih, Mat. Nih emang gue demen nih nongkrong begini nih. Kenapa? Karena ternyata gue lihat nih masalah relate, Mat. Ya. Di mana-mana. Gini, bukan kita duduk nongkrong ini sebagai pengajar ya, enggak, Mat. Justru kita ini pengen belajar juga nih. Nanti kita pengen undang-undang juga nih teman-teman mungkin yang punya concern yang sama. Kita ngobrol duduk bareng. Beliau mah Oh, nih, senior kita. senior kita. Asep jangan lupa, Bos. Dia. Ini guru kita. Guru. Ini pecah guru kita. Gitu loh, Bos. Gimana kalau kita nanti kita undang lagi nih yang seru-seru ngobrolnya nggak cuma itu aja ya. Nanti gue undang ini deh, Donitan. Apa lagi? Gue bilang lu mau masuk Kristen. Oh, iya. Yang biasanya orang Kristen mau masuk Islam, ini orang Islam mau masuk Kristen. Ya boleh deh. Boleh deh. Lock out. Lokal jadi iya, boleh. Cakep. Siapa tadi dia? Donitan. Nama orang. Donitan itu yang Donditan. Donitan. Oh, Donitan. Oh iya. Asik itu. Gue juga berapa kali kan. Tapi dia nggak bakal masuk ini di proyek bertiga begini. Tapi lo masih Islam kan? Masih ya. Oh, masih itu dulu. Gitu. Oke. Gue juga sering bareng pendeta Jerry. Sering acara bareng. Jadi Pati Pati Nasrani ya. Terus sama ya, tokoh-tokoh agama lain. Indah. Melihat kebersamaan tuh indah. Nah, itu dia tuh. Dahsyat negeri kita nih. Wah, gue keinget Mat. Ya gara-gara yang lo omongin. Kayak dulu ya, gue ngerasa misalnya dulu masih kecil itu gue misalnya sekolah. Itu kita maaf ya istilahnya ceng-cengan beda agama. Kristen loh, Islam loh. Maksudnya tapi di situ tuh tidak menjadi sebuah nangkep nggak? Nah itu tuh apa? Nah ini di era sekarang ini nih, semua itu dipelintir, dijadikan. Jadi gue ngeliatnya gini ya, orang sekarang itu kan gini ya, manusia itu kan apa ya? Gue pernah dengar, nanti lo koreksi salah apa enggak? Katanya Zainal itu kan orang kata kurang liburan tuh hatinya mati. Iya, beliau bilang sa'ah fasa'ah. Ada saatnya serius, ada saatnya kita hiburan. Saatnya kita hiburan. Nah, itu yang gue rasain tuh dulu tuh kita gak ada tuh sampai istilahnya, maaf ya istilahnya, bangke lo hina agama, gak ada tuh. Dengan enteng hati tuh lapang gitu loh, Mat, bersih. Ya. Kalau sekarang, nah ini nih gue nggak tahu, gue sendiri ya, bukan gue ngeliat, bahkan kita nih sekarang ada berbeda dikit, nggak usah gini-gini deh yang di luar rumah tangga, maksudnya luar rumah tangga nih, luar agama ide, misalnya agama kita sendiri, ada beda dikit tuh, runcingnya tuh gila. Ya. Langsung perspektifnya, berpikirnya. Gue lihatnya sih ada direkturnya ini semua. Oke.
ini nggak terjadi begitu aja. Nggak original ya. Iya, ada direkturnya, Ada yang bikin skripnya ya, Iya, sutradaranya ya. sutradaranya ada di belakang ini semua. Sebetulnya gua rasa Indonesia itu yang paling toleran loh. Banget. Cuma Iya. cuma ada sutradara yang butuh chaos dan sebagainya jadi dibuat. Iya sih benar. Gue sih lebih ngeliat ke situ lah. Iya Zionisme gitu-gitu. Zionisme dan sebagainya itu wah udah Iya. mereka semua itu sutradara. Dan ngerusaknya dari situ ya. Benar. Itu Sebab udah kalau lihat deep down inside-nya bangsa Indonesia ini baik-baik kok sebenarnya. banget. Gua setuju. Luar biasa orang Indonesia. Gua ini. setuju, Orang Indonesia ini luar biasa kok. Gue dari umur 17 tahun, gue keliling sampai beberapa negara dulu zaman gue masih kerja di kapal tuh. Nggak ada nikmat yang gue bisa dapetin kecuali di Indonesia. Benar. Luar biasa di negeri. Jannah kalau orang bilang. Karena Sorga ya. cuma ya itu dia ada sutradaranya sekarang buat ngerusak kenyamanan yang udah terbentuk dari dulu itu. Bung Karno bilang Hmm. kalau mau tahu indahnya negeri kita, coba ke luar negeri. Oh justru keluar dulu ya. Keluar dulu, biar baru lo tahu, lo sadar. Gila negeri gue indah banget. Iya benar itu. Tolerannya luar biasa. Toleran. Iya, Iya. keindahannya tuh dari sisi bukan hanya secara alamnya saja, tapi juga orang-orangnya. Dan itu terkenal. Karena kasih contoh gini aja, Mat. Dulu zaman Anda masih di luar negeri itu, ente sakit nih. Ente satu apartemen lah sama Iya. sohib orang luar. Bantuan mereka itu paling kan sebatas nelponin aja. Nih ada sakit di sini, udah selesai. Tapi kalau di Indonesia kita itu dianterin, dibawa, dianterin, diurusin, didaftarin. Di luar negeri itu nggak ada. Mereka ya mungkin karena mereka punya kesibukan sendiri kali, nggak tahu juga. Iya, Bos, benar. Indonesia tuh sampai begitu, sampai mau ngebawa lu ke rumah sakit. Dahsyat Dia sih. mungkin nggak datang kerja dulu karena ngurusin lu sakit. Hebat Itu ya. gue cuma lihat ada di ini Dan negeri. itu ditanam oleh para pendahulu kita. Yang memang melanjutkan misinya Nabi. Ya. Bagaimana beliau terhadap tetangganya. Dan akhirnya berhasil, dan Indonesia tadi tuh. Bukan hanya jumlahnya yang memang terbanyak sedunia. 200 juta lebih kan. 200 berapa tuh ya? sekarang 280. Musliminnya. Oh, Oh, muslim 90% kan? Iya, artinya 250 Berarti gitu. 80% lah dari 280 anggap. Enggak. Katakan 250 Iya. juta lah, katakan. Ya taruhlah 250 Dan lah itu ya. adalah jumlah Nggak paham deh jumlah statistiknya. kaum muslimin terbesar. Coba cari negara mana nggak ada yang di atas 250 juta. Dan bukan hanya jumlah, tapi tadi pemahaman agamanya tertanam dengan sangat baik di sini. Perhatian, berbuat baik, tidak senang ganggu orang lain, Benar. dan banyak lainnya lagi. Nah tadi yang disampaikan sama lo Mat, sama Hud juga nih. Gua tadi tiba-tiba kepikir ada satu film namanya, pernah denger ya? Eat, Pray and Love itu ya. Eat, Pray and Love yang main Julia Roberts itu. Aku kurang tahu. Oke. Itu jadi ada film, lo bisa cek itu dari mana? Itu film. Ini kalau gua nggak salah ya, sampai gue salah judulnya, gue takut salah. Cuman gini, itu film kuncinya itu perempuan tersasar. Jadi ini perempuan, dia mau berlibur di Bali atau di Lombok, ya. Nah dia ini pergi ke Bali ke Lombok ini karena dia ini disakitin sampai pasangannya. Dia ingat, oh ada satu daerah damai katanya di Indonesia, di Bali. Orang bule kan tadi ke sana. Ternyata dia ke sana dia terdampar. Dia terdampar, dia kagak bisa makan, dia apa tiba-tiba nih ditolong sama ibu-ibu. Ditolong, dikasih makan, Dahsyat. lukanya disembuhin, dia kondisi udah jatuh, kerjaannya tiap hari dipelukin, dimasakin, sampai dia bilang gini, pas dia kebangun, kebuka, dia lihat apa ya? Ibu makan aja susah. Kok saya dikasih, saya ini sakit, dan bahkan saya kan jadi beban buat ibu, bukan nih. Dia bilang apa? Itu kita orang Indonesia, kita memang seperti itu. Kita sangat cinta dengan orang lain. Nah, itu ada tuh. Itu kisah nyata. Itu nyata di film kan. Eat, Pray and Love. Itu sebenarnya sifat yang dipuji di dalam Al-Quran terhadap sifat yang dimiliki oleh orang-orang Madinah. Al-Quran memuji mereka dengan mengatakan
wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain walaupun hal tersebut membuat diri mereka menjadi terlantar. Itu sifat sampai Allah puji di Al-Quran dan diabadikan sampai saat ini ada ayat tersebut. Artinya sifat mengutamakan orang lain, ya mengedepankan orang lain, rela berkorban, itu sifat yang sangat-sangat baik. Sifatnya para nabi, para rasul itu. Mereka siap lapar asal orang kenyang. Kayak tadi si ibu tadi itu. Dengan segala keterbatasannya, kita tetap harus membantu orang lain. Iya. Karena kita yakin dengan begitu nanti Allah akan terus membantu kita. Dan memang sih Mat, yang gue lihat kagum dari itu, dia mengeluarkan sebuah, orang ini bingung, maksudnya ibu ini orang susah, rumah kayak begini, kok bisa, maksudnya sama kita. Jadi dia bilang, kedatangan Anda itu saya tidak mungkin menemukan ke Anda kalau karena tidak saya disuruh Tuhan untuk merawat Anda. Jadi dia nggak ada ngeliat tuh segala keburukan. Dahsyat ya? Dahsyat. Nah ini tadi lain banget dengan cerita Bang Hud ini tadi, yang orang Indonesia. Nah, tadi Bang Hud bilang, kan ada yang direct ya. Terus jangan nyender mulu, takut tidur bos. Ada yang mendirect supaya ada sutradara untuk merusak. Untuk merusak ya. Dan itu Al-Quran udah ngabarin bahwa mereka, bangsa itu, telah ditetapkan oleh Tuhan, wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Kalian akan terus berbuat kerusakan di muka bumi. Wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Kalian akan terus berlaku sombong. Nabi aja dibunuhin. Ya. Nabi dibunuhin? Banyak. Nabi itu kan jumlahnya 124.000. 124.000. Iya. Nabi Tok? Apa Nabi Rasul? Nabi Tok. Nabi Rasul 313. Yang disebut dalam Al-Quran 25. Jadi dari 124.000 ini kan banyak yang dari Bani Israel juga kan. Itu dibunuh-bunuhin sama Bani Israel ini. Nabi dibunuh. Jadi kalau lo ngeliat genosida sekarang ya, terhadap dalam tanda kutip orang biasa, bukan Nabi, ya, itu mereka pernah melakukan yang lebih dahsyat dari itu terhadap para Nabi dan Rasul. Orang-orang yang dimuliakan istilahnya yang diiniin. Nabi yang diutus untuk kebaikan mereka, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, akhirnya mereka bunuhin. Nah, kemudian dikasih lagi kesempatan, dikirim lagi Nabi, dibunuh lagi, dikasih kesempatan lagi sama Tuhan, begitu. Sampai udah, kayak waktu itu dilarang mancing ikan hari Sabtu, mereka lawan. Pokoknya apapun yang jadi ketentuan Tuhan, dilawan. Dan mereka akhirnya sampai sekarang berupaya untuk merusak tadi generasi-generasi muda khususnya dengan gaya hidup yang memang berlawanan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Tapi di sini kita nyatakan kita akan lawan. Kita akan lawan. Berangkat bos, perang kita. Hah? Cuman kalau kita perang, apa kita diiniin bisa nginiin ya? Lawan kan nggak harus dengan fisik juga. Oh, cakep. Dengan kayak begini ngobrol, orang lihat, orang dengar. Betul. Bisa, itu. Katanya walaupun setitik kita harus tunjukkan seperti apa cahaya Islam, sehingga nanti orang bisa melihat, oh di situ ada cahaya tuh, ayo gitu. Orang bisa lihat mana yang gelap gulita, fi dzulumat, mana yang ada nur. Jadi sekecil apapun kita harus berusaha, ya, kalau kata Nabi misalnya balighu anni walau ayah, satu hadis atau satu ayat sampaikan. Satu motivasi sampaikan. Sampai gue bilang kemarin, untuk berdakwah itu nggak harus ceramah, nggak harus di atas mimbar. Lu taruh status saja, kata-kata motivasi misalnya. Atau kasih ayat, atau misalnya ceramahnya guru-guru kita nih, Prof. Syihab misalnya. Betul. Ceramahnya Cak Nun. Posting di status. Nanti orang yang lihat terenyuh atau terbuka hatinya, terinspirasi dengan kata-katanya, akhirnya berubah
jalan pikiran dia dan merubah cara hidup dia menjadi lebih baik. Ini kan yang ada sekarang anak muda naruh statusnya lagu-lagu cengeng. Waduh, Si dia kenapa ya? Kok nggak balas chat aku? bukan cengeng lagi, Mat. Waduh, Nggak kuat gue. nggak kuat gue beneran, bingung. Aduh, sensitif banget. Wah, Tutup seru deh. deh. Jangan kepanjangan juga, tutup deh. Oh gitu ya? Iya. Ya. Oh gitu. Bosan. Oh gitu. Cakep. Pokoknya kalau beliau udah berfatwa kita Oh harus. samina atau nah. Ini guru besar kita nih. Ayo. Silakan tutup. Foto. Antum yang Enggak, tutup. bagian tutup lu. Enggak lo. Hah? Enggak tutup. Semoga ini Nah, gitu. ini- Oh kayak gitu. Kalau gue sih simpel, udah dulu buat hari ini kita lanjut lagi. Mudah-mudahan insya Allah sehat semua, kita ketemu lagi. Gue paling begitu Mat Iya. nutup-nutupnya. 3. Ini tapi belum Oh belum. Jadi rilis, tiga belum rilis. atasin. Iya, itu 3 dulu aja. Oke. 3 dulu aja belum Oh, 3 aja dirilis. dulu ya. Oke. Belum tiga. dirilis. Oke. Kita tutup dengan 3.